Jalur Laut Cina Selatan merupakan jalur transportasi laut paling padat dan sibuk karena setengah dari perdagangan dunia berlayar melewati daerah itu setiap tahun. Kondisi geografis yang sangat strategis juga besarnya potensi ekonomi membuat kawasan Laut Cina Selatan dijuluki Sea Lanes of Trade dan Sea Lanes of Communication atau SLOC. Di tengah kesibukan jalur Laut Cina Selatan sebagai jalur transportasi laut dunia, kawasan itu ternyata menyimpan persoalan akut yang berpotensi meletus setiap saat dan mempengaruhi stabilitas kawasan regional. Hal ini terkait aksi klaim wilayah berdasarkan argumen masing-masing seputar batas landas kontinen maupun zona ekonomi eksklusif yang melibatkan 6 negara, yakni Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Laut Cina Selatan ini secara keseluruhan terkait langsung dengan lalu lintas transportasi yang paling sibuk sedunia. Kemudian dia juga menjadi ladang minyak dan gas yang paling tinggi di dunia. Jadi ini sebenarnya faktor yang mungkin kita curigai menjadi bagian dari politik kenapa ini perlu menjadi perhatian penting. Soal Laut Cina Selatan itu dalam hukum laut dikatakan laut tertutup dan separuh tertutup. Karena dikelilingi oleh gugus-gugus pulau. Tidak terlalu jelas apa yang dituntut oleh masing-masing pihak itu. Nah, Cina menuntutnya berdasarkan historis katanya. Nah, historisnya sampai ke mana? Nah, itu tidak jelas lagi di sana. Filipina menuntutnya berdasarkan proximity katanya, kedekatan dengan Filipina, dan berdasarkan discovery katanya, penemuan. Nah, seolah-olah sebelum itu tidak ada orang yang tahu daerah itu. Vietnam historis lagi menyebutnya dasarnya. Jadi masing-masing pihak itu tidak terlalu jelas apa basis klaim mereka itu. 4 dari 6 negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan itu adalah anggota ASEAN. Ada Filipina, ada Malaysia, ada Brunei, dan ada 4 di situ yang itu. Artinya dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia itu sebagai sesepuh dan tanda sesepuh Asia Tenggara itu harus memperlihatkan intervensi atau misalnya leadershipnya bagaimana membantu menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau dibiarkan berkecamuk, misalnya Cina dengan beberapa negara ini berkecamuk, tiba-tiba Amerika turun tangan, Singapura turun mati, terjadilah konflik di sana. Indonesia memilih diam, sementara dampaknya justru akan masuk ke Indonesia juga. Justru kita berada pada posisi yang sangat tidak strategis. Ketegangan di Laut Cina Selatan akibat adu klaim teritorial memaksa negara-negara sekawasan berlomba-lomba meningkatkan peralatan militernya. Kalau kita lihat anggaran militer berbagai negara di dunia itu cenderung mengalami penurunan atau stagnasi. Tapi di Asia, khususnya Asia Pasifik, ini meningkat semua. Artinya apa? Semua siap-siap memantau. Bahkan Amerika pun itu masuk di situ, menyiapkan, membangun beberapa pangkalan-pangkalannya. Kemudian yang lain juga menyiapkan Cina apalagi untuk mengantisipasi ini. Meskipun Indonesia di situ, Indonesia sebenarnya tidak termasuk claimant state, dia itu hanya ada zona sedikit di Natuna, masuk di ZEE-nya, tapi kita tidak bisa menghindar bahwa kalau ada apa-apa di sini, ada peperangan di sini, ada konflik besar di sini, itu akan berimpact ke Indonesia. Kenapa? Karena inilah salah satu jalur-jalur terpendek perdagangan dunia. Indonesia selama ini tidak tinggal diam, ya. Walaupun kita tahu bahwa konflik itu kita tidak terlibat. Konflik itu terjadi karena semua negara di sana, Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, itu menganggap sources-nya, sumber daya ekonomi di wilayah itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Baik itu yang diakibatkan daripada energi, minyak bumi, posisi geografis karena merupakan nadi daripada perhubungan laut, itu mereka merasa punya legitimasi untuk mengambil. Beberapa negara-negara ini karena dia punya klaim atas batu karang sebesar meja ini, dia mulai dengan reklamasi, ada juga di situ. Mana ada yang bikin lapangan terbang di sana dia, malah memperkuat militer di situ. Ini menimbulkan tentunya masalah. Tak bisa diingkari eksistensi sebuah negara
pada akhirnya ditentukan oleh aspek-aspek yang membentuk kedaulatan mencakup pertahanan dan keamanan. Salah satunya mempertahankan batas wilayah teritorial dari aksi klaim wilayah pihak lain. Di perbatasan itu banyak terjadi yang namanya soldiering, kapal soldiering, kayak anak kecil tuh, ya kan? Itu. Kemudian ada harassing. Jadi membikin marah kita, membikin emosi kita. Tapi kalau pemegang komando di perbatasan itu tidak dingin hatinya, tidak cerdas dan tidak wise, tidak bijak dan tidak patuh kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, SOP atau rule of engagement, aturan-aturan pelibatan, mereka bisa trigger happy, sembarangan nembak, kemudian konflik meletup menjadi konflik yang lebih besar lagi. Nah, ketika negara-negara tetangga yang melihat laut sebagai masa depannya, Indonesia tidak melihat ini sebagai satu hal penting, ini otomatis kita akan tergerus dari sisi kedaulatan. Makanya cepat-cepat harus kita membenahi sistem Coast Guard atau sistem monitoring, control, and surveillance di situ. Kemudian dalam diplomasi kita perlu menunjukkan roadmap dan kalau bisa, syukur-syukur kalau bisa memaksakan atau dalam tanda petik memaksakan lahirnya satu code of conduct tersebut. Unsur-unsur yang sudah ditunjuk untuk patroli di perbatasan harus unsur-unsur yang top, yang kita sebut first line, lini-lini utama. Personilnya juga sudah mengetahui betul tentang hukum laut, personilnya mengetahui betul tentang aturan-aturan pelibatan yang berlaku, dan punya gut. Para komandan-komandan ini memiliki keberanian untuk suatu waktu bisa melakukan tindakan atas nama negara. Indonesia tidak bisa menolak takdirnya atau kodratnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kita tidak bisa lagi. Selama ini kita mencoba meyakinkan diri kita bahwa kita ini bangsa agraris. Akibatnya hampir semua urusan kelautan kita bermasalah. Sudah waktunya kita kembali ke takdir bahwa mari kita hadapi. Bahwa di laut itu memang ada ombak, ada gelombang, ada masalah. Mari kita hadapi. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tidak akan bisa jadi negara maritim yang disegani kalau takut melawan ombak. Laut kepulauan Indonesia itu, tambah zona ekonomi Indonesia 200 mil itu sudah sekitar 6 juta kilometer persegi, jauh lebih luas dari wilayah darat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 18.000 pulau dengan luas wilayah mencapai 5,1 juta kilometer persegi. Berikut garis pantai terpanjang dengan beragam sumber daya laut yang melimpah. Perairan yang termasuk dalam zona 3 bersama meliputi Natuna, Karimata, dan Laut Cina Selatan memiliki potensi ikan tangkap sebanyak 1 juta ton per tahun dari berbagai jenis ikan seperti tongkol, tenggiri, dan cumi-cumi. Tak aneh bila perairan Indonesia yang kaya biota laut sering menjadi incaran illegal fishing. Bahkan menurut data Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di tahun ini penangkapan kasus illegal fishing di wilayah kelautan Indonesia mencapai 576 kasus. Jadi illegal fishing itu memang satu masalah yang berat. Ya. Dan yang celakanya lagi, yang seringkali juga dalam illegal fishing itu bukan hanya orang-orang jauh saja, tapi tetangga-tetangga dekat juga. Pengawasan perikanan di laut yang di dalam kontrol Indonesia saja sekarang ini sudah sekitar 6 juta kilometer persegi. Ya, Laut Nusantara, tambah laut kepulauan Indonesia itu, tambah zona ekonomi Indonesia 200 mil itu sudah sekitar 6 juta kilometer persegi, jauh lebih luas dari wilayah darat Indonesia. Bukan money laundering, tapi fish laundering terjadi di Indonesia. Di mana itu karena batas-batas negara kita tadi saya gambarkan dengan hampir 10 negara tetangga itu belum tuntas, belum selesai. Hal yang kedua adalah karena sistem pengawasan, controlling dan monitoring, controlling and surveillance kita itu masih sangat lemah. Jadi karena laut kita tidak terjaga, orang dengan bebas mencuri. Sesuai dengan hasil Konferensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, Indonesia memiliki kekhasan dalam hal batas-batas wilayah negara
meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, tapi kita belum menjadi negara maritim. Kenapa? Negara maritim itu adalah negara yang bisa memanfaatkan segenap potensi, sumber daya, kapasitasnya untuk mengelola, termasuk untuk mengawasi dan memanfaatkan sumber dayanya secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakatnya gitu. Realitanya kan tidak seperti itu. Justru ketika kita berbicara laut, kita justru banyak sekali persoalan di situ yang tidak bisa diselesaikan sampai saat ini. Kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan kita ada di situ. Pulau-pulau kita masih banyak yang coba diganggu, atau misalnya isu penjualan pulau segala macam, pencurian ikan, kemudian ada transshipping atau transshipment, kemudian ada imigran, ada penyelundupan barang, narkoba segala macam, itu di laut semua kejadiannya. Pak Jokowi sudah bilang kan bahwa mari kita jadikan Indonesia poros maritim dunia. Artinya apa? Dari segi ekonomi, mari kita kuasai sumber-sumber ekonomi itu. Mari kita buka akses ke sumber-sumber ekonomi. Akses itu dibuka, akses itu ada di laut. 75% lebih perdagangan dunia itu melewati transportasi laut. Dan Indonesia lebih besar lagi. Kalau akses itu tidak kita jaga, kolaps kita. Itu yang pertama. Sumber-sumber ekonomi kita, energi, ada di laut. Potensi-potensi kelautan kita luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa menjaganya, direbut oleh orang lain. Kerugian kita setiap tahun ada kira-kira 300 triliun, meskipun saya nggak percaya. 300 triliun. Karena ikan-ikan kita diambili. Oleh sebab itu perlu pengawasan oleh negara, oleh pemerintah. Lewat apa ya ini? Lewat satelit namanya drone. Ini pesawat tanpa awak yang bisa melihat. Nanti ditaruh, terserah, taruh di Surabaya bisa, mau taruh di Kalimantan bisa, mau taruh di Sulawesi bisa, melihat betul. Kalau ada ikan, ada kapal masuk, langsung tahu dengan drone itu, diketahui. Drone ini kan sebenarnya bahasanya itu unmanned aerial vehicle, atau dia sebuah alat untuk mengontrol atau melakukan survei ke kondisi tertentu. Alat ini bukan hal baru sebenarnya. Sudah 70 negara menggunakan drone ini. Pak Jokowi mau pakai drone untuk monitoring, one way itu salah satu langkah. Tapi what do you do after you detect? Kan harus ngambil tindakan, no? Nah, itu kan diperlukan lagi semacam satu kebijaksanaan tambahan kan, meningkatkan kemampuan itu. Nah, untuk konteks Indonesia sebagai alat bantu untuk surveillance, oke, saya kira ini bagus, strategis, di mana ketika maksudnya Pak Jokowi, saya yakin itu bukan hanya drone-nya saja, tapi satu sistem teknologi untuk bagaimana kita bisa mengawasi sumber daya kita, bukan hanya hayati, non hayati juga, dari berbagai macam ancaman, pencurian ikan, pencemaran, dan berbagai hal. Jadi ini satu teknologi, equipment untuk mendukung hal tersebut. Tetapi ini bukan hanya pengawasan, kita butuh lagi apa? Pengendalian. Ambang batas perbatasan dan sebagainya. Yang kita hadapi adalah garis imajiner. Pentingnya batas-batas wilayah perairan sebagai penanda kedaulatan sebuah bangsa sudah jauh hari dipikirkan dan menjadi perhatian utama para pejuang bangsa sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Pada 17 Oktober 1956, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo memutuskan membentuk suatu panitia interdepartemental yang merombak hukum laut warisan kolonial yang dianggap tidak dapat menjamin keamanan wilayah Indonesia. Namun sebelum rancangan undang-undang disetujui, Kabinet Ali lebih dulu dibubarkan dan digantikan Kabinet Juanda. Di masa Kabinet Juanda ini lahir batas laut teritorial Indonesia yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, menyebutkan batas laut teritorial Indonesia sejauh 3 mil untuk wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pulau. ZEE itu dimunculkan oleh konferensi PBB tahun 82. Sebelumnya tidak ada ZEE.
Nah, oleh karena itu Indonesia menetapkan ZEE itu berdasarkan konvensi tahun 82 itu. Nah, ZEE itu berada di luar wilayah nasional Indonesia. Nah, makanya orang selalu mengatakan agak seringkali keliru seolah-olah ZEE itu juga wilayah kedaulatan. Sesungguhnya ZEE itu adalah wilayah kewenangan karena bukan wilayah kita itu sesungguhnya, tapi di mana kita berwenang, gitu kan. Nah, kewenangan kita itu ada macam-macam di situ. Satu, kewenangan bahwa semua kekayaan alamnya punya kita, gitu kan. Nah, kewenangan bahwa orang tidak boleh melakukan penelitian ilmiah di laut itu tanpa izin kita. Nah, kewenangan kita mengatur lingkungan lautnya. Mindset kita kan selama ini kita negara agraris. Negara agraris itu kulturnya pertanian. Kultur pertanian itu selalu lebih nyaman dengan status quo dia. Dia lebih nyaman dengan comfort zone yang semu. Dan ini nggak cocok dengan visi maritim. Maritim itu mengendaki kesetaraan, menghadapi aksi ke depan, menghadapi keberanian ngambil risiko, visioner dia. Dia harus berani ngambil peluang karena ekonomi. Maritim adalah commerce and trading, dagang dia. Orang dagang bukan orang tani. Orang dagang itu selalu melihat dua hal. Sumber ekonominya apa, marketnya apa. Mari melihat laut sebagai masa depan. Kalau kita sudah berani melihat hal tersebut sebagai satu pendekatan baru, ini ikutannya akan banyak. Ini harus di mainstream di seluruh pemerintahan. Jadi pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen ini harus bersama-sama merubah paradigma ini secara bertahap sehingga kita bisa melangkah menjadi negara maritim yang disegani, kokoh, dan juga berdaulat. Gitu. Batas wilayah perairan merupakan garis batas laut imajiner karena tidak ada patok-patok yang dipasang di wilayah perairan sebagai penanda, hingga tidak jarang muncul gesekan-gesekan antara negara-negara yang bersilangan batas wilayahnya. Menentukan perbatasan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita bicara perbatasan, borderline, kita bicara yang namanya teritori, kita bicara menyangkut masalah ambang batas perbatasan dan sebagainya. Yang kita hadapi adalah garis imajiner. Ya, di belakang kita adalah laut wilayah kita, di mana kita memiliki sovereignty, kita memiliki kedaulatan mutlak. Di depan kita adalah laut bebas misalnya, di mana kita hanya memiliki hak berkedaulatan terbatas. Yang itu hanya garis imajiner, tidak ada tiang-tiang marka-marka, tidak ada. Sehingga sulit tanpa kita memiliki peralatan-peralatan positioning, tanpa kita memiliki peralatan-peralatan sensor yang up to date. Itu. Oleh karena itu, semua unit-unit, semua unsur-unsur kapal-kapal yang melakukan patroli di perbatasan-perbatasan negara itu harus dilengkapi dengan sarana itu. Sehingga kalau mereka bilang, Anda melanggar perbatasan saya, ada bukti-bukti yang konkret yang bisa secara hukum bisa diterima. Apabila tidak, akan dispute, akan terjadi konflik-konflik yang mungkin sangat berbahaya. Jadi ada bermacam-macam kewenangan yang ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut. Nah, Indonesia sudah punya undang-undang ZEE itu. Nah, masalahnya adalah dengan tetangga seringkali batasnya nggak jelas. Karena kalau kita mengatakan itu 200 mil di luar garis pangkal kita, di daerah tetangga kita juga mengatakan 200 mil di luar wilayahnya. Nah, jadi kalau misalnya lautnya kurang dari 400 mil dari pantai kita dan dari pantai mereka, itu akan menimbulkan tentunya permasalahan perbatasan ZEE. Nah, ini yang belum jelas. Undang-undang yang kita miliki untuk kelautan kan baru beberapa biji itu. Baru ada undang-undang kelautan, undang-undang pesisir, undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Itu pun batasnya sampai 12 mil.
kita belum punya tata ruang sampai zona di atas 12 mil. Jadi kalau misalnya ada kapal atau aktivitas yang nakal buang apa limbah segala macam di laut segala macam, perangkat hukum kita belum memadai karena zonasinya apanya segala macam belum kita atur. Kemudian kita punya undang-undang perikanan, kita punya beberapa undang-undang, tapi secara umum ini masih zona yang bisa diobok-obok, diacak-acak akibat belum rapinya. Secara pertahanan juga harus dirubah visi baru, harus dirubah visinya. Dan setelah visinya dirubah, harus ada reorientasi dari pertahanan yang inward looking, yang ke dalam, menjadi pertahanan yang keluar. Gitu. Tidak bisa lagi kita menyatakan bahwa Indonesia adalah konsep pertahanan Indonesia, doktrin pertahanan Indonesia, paradigma pertahanan Indonesia adalah menunggu musuh. Kita biarkan musuh masuk ke wilayah kita, kemudian kita ikat, kita lawan, kita lemahkan dia dengan kita menggelar perang rakyat semesta yang berdasarkan dengan perang gerilya. Itu kan konsep yang lama. Tidak bisa. Kenapa? Karena saya melihat invasi militer kepada negara Indonesia itu kayaknya sudah sangat-sangat tidak mungkin itu terjadi. Karena konflik dunia ini sangat-sangat transparan dan sangat-sangat tidak bisa berdiri sendiri. Terjadi konflik di Asia Tenggara misalnya, itu pasti ada penengah. Pasti ada negara lain, negara kuat yang lain yang akan ikut campur. Jadi kalau ada orang negara mau menginvasi Indonesia, pasti akan tercegah oleh kekuatan yang lain. Tetapi konflik yang sangat mungkin terjadi adalah konflik dengan negara-negara perbatasan, karena klaim teritorial, karena perebutan sumber-sumber ekonomi atau hal-hal yang lain. Itu yang sangat mungkin terjadi, dan kita harus siap dengan konflik itu. Kita harus siap dengan kita menyelenggarakan apa yang dikenal sekarang sebagai short sharp war, perang kilat tuntas jangka pendek, battles of the first salvo. Kita harus memenangkan itu. Begitu terjadi konflik dengan negara lain, kita harus bisa menang dengan pukulan pertama.